Selamat malam. Tentang keadaan di Bangka, masalah virus corona. Jadi virus corona ini yang saya tahu di Bangka mulai diisukan itu dari awal bulan 3 ya. Artinya sudah berjalan 10 bulan ya, sudah jadi 10 bulan ya. Karena bulan 3, bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 10 bulan. 10 bulan ini juga dilihat dari mulai sionya tikus. Jadi sio tikus itu memang kalau diramalkan secara detail dan dalam memang membawakan wabah penyakit. Jadi kalau dilihat memang diprediksi selesainya itu akhir Januari ya. Karena berhubung bulan Februari itu akan ganti sio ya. Jadi ganti sio, prediksi saya sih tanggal 15 ya, tanggal 15 Januari ini saya rasa masa kritisnya itu sudah selesai ya. Jadi kelihatannya 31 Januari ini sudah aman ya. Karena 31 Januari ini artinya kalau dilihat tanggal ini ya, tanggal ini jadi dia artinya itu dia sudah menjauh ya, karena tanggal 11 itu terakhir sio tikus ini ya. Jadi tanggal 12 itu sudah ganti sio ya. Untuk China-nya dia sudah bulan 1, tanggal 1 ya, tahun 2572. Jadi kalau dilihat dari analisanya, pertengahan Januari ini sebenarnya masa kritisnya sudah selesai ya, kalau itu benar virus corona ya. Tapi kalau dari penelitian saya dari bulan 3 sampai akhir Desember saya kerja itu seluruh Bangka. Cuma saya agak disiplin memakai masker, disiplin cuci tangan, dan menjaga kesehatan. Maksudnya agak mengurangi kerumunan walaupun saya ketemu konsumen ya. Tapi saat bicara saya jaga jarak. Jadi diikutin oleh doa saya sebelum melakukan aktivitas, setiap hari saya lakukan ya. Boleh dibilang kelihatannya tidak pernah saya absen. Itu tips saya menghindarin itu kalau benar-benar itu ada ya. Tapi
kita hidup ini, manusia baik dari kecil sampai dewasa sampai punya usia itu punya penyakit. Jadi mungkin juga ya virus corona itu ya disamakan dengan orang punya penyakit ya. Jadi kalau dia punya penyakit jantung atau penyakit yang berat-berat yang bisa membunuhkan manusia itu hal biasa. Karena yang saya lihat sekarang dari yang orang punya penyakit ya akhirnya nggak ketolong ya itu karena penyakit, bukan karena bukan karena corona ya. Nah, jadi bisa dipertanyakan apakah di Indonesia ini atau termasuk di Bangka ini virus corona itu apakah benar ada ya. Uh, Seperti yang saya teliti dari awal itu yang kasus-kasus yang mereka dipanggil oleh Tuhan itu rata-rata mereka punya penyakit ya. Jadi saya lihat juga di tempat keramaian banyak orang ngobrol tanpa pakai masker. Itu dari 10 bulan yang lalu ya, tapi mereka yang tanpa masker, tanpa cuci tangan, saya lihat tidak kena virus corona ya. Apalagi orang-orang di daerah, mereka bicara tanpa pakai masker yang sebelum terjadi bulan Desember tadi ya. Saya lihat termasuk bulan Desember pun kalau di daerah-daerah itu khusus Bangka itu tanpa pakai masker, kecuali mereka saat mau jalan ke kota Pangkal Pinang atau Sungai Liat atau ke kotanya, itu mereka baru pakai masker. Jadi bisa dipertanyakan apakah virus corona itu ada atau enggak, kita nggak tahu juga ya. Cuma kalau buat saya lakukan seperti itu. Nah, kalau dia benar-benar ada corona ya saya mendoakan supaya masa kritisnya memang kalau dilihat bulan Desember ya. Tapi karena sudah pergantian tahun ya, pergantian tahun ini saya rasa ya itu masa kritisnya sudah selesai ya. Karena kalau kita belajar dari firman Tuhan, manusia tidak dicobai melebihi dari kekuatan Tuhan. Dan biasanya kalau orang sakit itu masa kritisnya ada. Nah, jadi kalau kita lihat untuk khusus Bangka, masa kritisnya ya kita lihat orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu ya kalau dilihat beritanya memang katanya kasus virus corona ya. Jadi masa kritisnya sudah selesai ya. Jadi Januari ini ya kita cuma menyembuhkan buat orang yang masih punya penyakit atau orang yang kena gejala kalau dia benar virus corona. Jadi untuk bertambahnya virus corona saya rasa itu sudah mungkin sudah mulai menjauh ya. Bukan saya memberanikan diri untuk menjamin hal itu, tapi semua itu Tuhan yang tahu ya. Ya saya termasuk memang disiplin pakai masker ya, cuci tangan ya, itu jaga jarak bicara memang lumayan disiplin ya. Memang terkadang ada orang yang mendekatin kita ya, tapi kita berusaha untuk menghindar akan hal itu ya. Tapi saya melihat bahwa saya rasa ya virus corona kalau ada terjadi di Bangka itu memang kita perlu melakukan hal-hal protokol dari pemerintah ya kalau dia benar-benar ada virus coronanya di Bangka ini ya.
Karena virus corona itu memang terjadi di China sehingga menjalar di seluruh dunia ya, kalau kita lihat hampir seluruh dunia ya. Tapi yang terjadi gejala meninggal itu ya tidak seluruh dunia kalau kita lihat ya. Ada beberapa negara saja yang terjadi ya. Seperti China, total langsung sudah lumayan pulih. Amerika juga sudah lumayan pulih, Inggris juga sudah tidak ada kedengaran virus coronanya yang kritis karena udah melewati. Kalau dilihat di Indonesia memang seperti di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta, dengar kabarnya memang agak lumayan, tapi itu kita nggak tahu karena semakin banyaknya manusia termasuk Surabaya, manusia yang banyak di Indonesia ini ya di Jakarta, di Bandung, dan Surabaya. Ya wajar-wajar aja kalau dia sakit meninggal ya. Tapi kalau virus coronanya ya Tuhan yang tahu lah, apakah itu mereka kena gejala virus corona atau karena penyakitnya ya. Tapi di luar itu kita lihat ya memang tidak terlalu ya, wajar-wajar saja manusia ya, ada sehat ada penyakit. Tapi kalau dia benar-benar ada virus corona, saya mau mendoakan, karena sebelumnya saya waktu mulai ada gejala virus corona saya sudah bikin YouTube doa kesembuhan tentang virus corona. Tapi tip dari saya, kalau benar-benar ada virus corona ya sama seperti protokol pemerintah ya. Tapi yang terkuat itu memang dari semua itu tetap kita yang utama itu adalah doa ya. Doa, kedua pakai masker, jaga jarak ya, jaga jaraknya 2 meter ya, diusahakan cuci tangan ya, jaga fisik ya, terus ya memang menghindari kerumunan ya. Jadi dari 6 hal ini ya, pertama memang doa. Kalau kita lakukan hanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, ya saya rasa masih kurang itu ya. Itu karena usaha manusia. Tapi kalau doa kita benar-benar minta perlindungan kepada Tuhan ya. Jadi kalau terjadi hal ini ya lakukanlah doa setiap hari sebelum kita melakukan aktivitas. Kalau kita sudah lakukan itu jalan yang paling tepat sebenarnya ya, daripada yang lain. Karena kalau kita berdoa, kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk hidup ini ya. Kita nggak tahu hidup ini rahasia Tuhan semuanya ya. Kita sebagai manusia, siapapun dia ya tetap Tuhan yang menentukan semua itu. Jadi belajar dari hidup ya, kalau sudah lewatin masa kritis ya berarti sudah ada pemulihan ya. Mudah-mudahan pertengahan Februari ini sudah selesai ya. Pertengahan Januari ini sudah selesai ya. Harapannya akhir Januari ini udah sehat pulih kembali ya. Manusia ada sehat semua ya. Jadi saya lihat juga 10 bulan ini aktivitas itu sebenarnya tidak pernah berhenti ya. Kita melakukan aktivitas, apalagi di daerah-daerah itu mereka menganggap nggak ada virus corona, mereka anggap biasa. Cuma kita ya hidup di kota ini saja, karena saking banyaknya manusia, ada campur baurnya dari luar Bangka ya, yang kelihatan membahayakan memang
dari luar Bangka ya, pendatang-pendatang dari luar Bangka atau orang Bangka yang keluar dari Bangka itu yang ya harus diwaswasi ya. Tapi kalau kita asli penduduk Bangka ini ya aman-aman saja sebenarnya walaupun di kota ya, cuma ya ikutin protokol, tapi yang terpenting itu doa ya, itu saran saya untuk masukan buat saya pemain YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang baik di Bangka, di seluruh Bangka maupun seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia bagi yang tahu dengan bahasa Indonesia ini ya. Jadi saya sekianin dulu untuk videonya ya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan agar virus corona ini selesai di uh, sudah pulih di pertengahan Januari dan sudah pulih total di akhir Januari, sehingga bulan Februari kita sudah sehat semua dan melakukan aktivitas tanpa ada hambatan lagi ya. Itu analisa saya dan doa saya untuk kita semua ya, semoga sehat selalu dan biarlah kita bisa melakukan aktivitas dengan baik kembali dan tanpa ada hambatan ya. Jadi kita hidup ini memang biasa ada cobaan, ada tantangan, ada masa kritis, di saat kita sakit, di saat kita berbisnis pun ada masa kritisnya ya. Contoh kalau kita kena krisis ekonomi ya, ada saat-saatnya kita menghadapi hal yang berat. Dan juga ya dalam segala hal itu, baik di bisnis, di politik maupun di agama, semua itu kita hadapin ada saat-saatnya kritis ya. Tapi untuk menyelesaikannya ya kita harus punya hubungan kepada Tuhan, itu yang terpenting. Ya, saya selesaikan dulu video saya. Sekian, terima kasih.